Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing beserta dosen penguji. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT proposal saya mengenai analisis penyebab kegagalan struktur jembatan Gunung Nago, Pauh, Kota Padang akibat banjir. Di sini saya akan membahas singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, jadwal dan tahapan penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data. Di latar belakang kita akan membahas tentang urgensi infrastruktur jembatan. Jembatan merupakan sarana vital dalam mendukung mobilitas aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat. Kegagalan fungsi jembatan akan melumpuhkan konektivitas wilayah secara signifikan. Di kerawanan hidrometeorologi, Kota Padang memiliki karakteristik sungai yang curam dan sangat responsif terhadap curah hujan ekstrim, menjadikannya daerah dengan risiko bencana banjir bandang yang tinggi. Di selanjutnya kegagalan jembatan Gunung Nago. Di sini kita bahas bencana banjir November pada tahun 2025, debit aliran sungai yang sangat tinggi disertai material sedimen batuan dan kayu menyebabkan kegagalan struktur final fatal hingga memutus bentang jembatan. Kerusakan infrastruktur jembatan ini berdampak masif pada jaringan pipa distribusi air bersih PDAM Kota Padang serta menimbulkan kerugian bernilai ratusan miliar rupiah. Di rumusan masalah kita akan membahas beban hidrodinamika, seberapa besar pengaruh debit air banjir bandang aktual terhadap peningkatan gaya hidrodinamika jika dibandingkan dengan debit rencana. Di rumusan masalah kedua kita akan membahas akumulasi material, sejauh mana dampak akumulasi hanyutan kayu atau batang pohon dalam meningkatkan tekanan lateral pada jembatan. Di yang ketiga rumusan masalah kita akan membahas faktor dominan, apa faktor utama yang mendominasi kegagalan struktur jembatan ini, hidrolika atau bioteknik atau kegagalan struktur atas. Selanjutnya kita akan membahas tujuan penelitian. Yang pertama, kita akan membahas tujuan analisis beban hidrodinamika, menganalisis kuantitas gaya hidrodinamika aktual akibat banjir bandang dan mengkompromasikannya terhadap kapasitas perancangan awal. Kedua, evaluasi tekanan lateral, menghitung kontribusi dari hambatan akumulasi sampah kayu, debris atau yang biasa kita sebut debris terhadap stabilitas lateral komponen struktural. Yang terakhir, tujuan penelitiannya membahas tentang identifikasi faktor utama, menentukan dan memetakan akar masalah utama kegagalan struktur jembatan secara komprehensif untuk guna memperbaiki desain di masa depan. Di tinjauan pustaka kita akan membahas tentang gaya hidrodinamika fluida. Interaksi fluida dan struktur menurut W.F. Chen dan L. 2018, beban hidrodinamika timbul karena transfer energi kinetik aliran air terhadap penampang struktur jembatan. Peningkatan debit air memicu akselerasi kecepatan arus, gaya dorong destruktif. Ini dapat memicu oscilasi getaran dinamis ekstrim yang berujung pada resonansi kegagalan runtuh. Kedua, kita membahas tentang gerusan fondasi dan geoteknik. Fenomena ini menjabarkan bahwa pergerakan air berkecepatan tinggi di dasar saluran memicu turbulensi lokal di sekitar pilar atau abutmen jembatan. Kondisi gerusan yang parah mengekspos bagian fondasi dalam, menurunkan daya dukung tanah dasar dan berujung pada penurunan pilar atau roboh secara tiba-tiba. Di jadwal dan tahapan penelitian, pertama saya melakukan studi literatur, pengumpulan dan referensi kode jurnal tentang kegagalan struktur dan SNI yang terkait pada jembatan. Kedua, survei lapangan, dokumentasi visual kerusakan jembatan, pengukuran dimensi existing. Di data instansi, saya mengambil data jembatan dan PUPR Padang dan data hidrologi BMKG Kota Padang. Di akhir Juni, analisis data, perhitungan hidrodinamika, evaluasi struktur, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis dan sumber data.
kita menggunakan data primer, sekunder, dan data hidrologi. Data primer didapatkan dari kondisi existing jembatan beserta foto kerusakan struktural, dimensi pilar, dan wawancara historis warga setempat. Diambil dari observasi lapangan dan pengukuran mandiri. Sedangkan data sekunder kita ambil dari gambar rencana, spesifikasi material konstruksi, dan riwayat perawatan sebelum-sebelumnya. Sumber data kita dapat dari Dinas PUPR Kota Padang dan BPJN Sumatera Barat. Sedangkan data hidrologi, curah hujan, harian maksimum, data pasang surut, debit banjir rencana, dan peta daerah aliran sungai kita dapatkan dari BMKG dan BWS Sumatera Barat. Di metode analisis data kita akan membahas tentang analisis hidrodinamika aliran. Kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas, persamaan gaya fluida, dan analisis gaya lateral dan fondasi. Kita gunakan dengan mencari gaya lateral akibat hambatan dan tegangan tanah dasar fondasi menggunakan rumus-rumus yang sudah saya jabarkan. Dan terima kasih, sekian dari presentasi